Halo semuanya, bayangin deh, kalian bisa hidup tenang tanpa mikirin tagihan yang tiba-tiba muncul atau keadaan darurat yang butuh duit mendadak. Gimana sih caranya bisa sukses sampai di titik itu? Jawabannya bukan cuma kerja keras aja guys, tapi juga bagaimana kita bisa membuat uang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Nah, di video kali ini, kita bakal ngulik tanda-tanda yang menunjukkan kalau kita itu udah paham banget bagaimana caranya ngatur uang. Siapa tahu, kalian juga udah mulai menjalani kebiasaan ini tanpa sadar dan udah berada di jalan yang tepat menuju kebebasan finansial. Let's go, kita bahas. Tanda yang pertama itu adalah menjadikan uang sebagai alat, bukan tujuan akhir. Salah satu tanda kita udah bijak soal keuangan itu adalah ketika kita udah sadar banget bahwa uang tuh hanyalah sebagai alat untuk mencapai sesuatu, bukan tujuan utama kita. Banyak orang yang terjebak dengan pikiran, gue harus kaya dulu, harus punya banyak duit dulu biar bisa bahagia. Padahal yang penting adalah bagaimana caranya kita memakai uang untuk mendukung gaya hidup yang kita mau atau impian kita, bukan buat pamer. Kalau katanya Ramit Sethi, penulis buku I Will Teach You to Be Rich, uang adalah alat untuk mencapai rich life, yaitu kehidupan yang dirancang sesuai dengan keinginan pribadi kita. Jadi pengelolaan uang yang cerdas itu nggak cuma soal seberapa banyak yang kita dapatkan atau yang kita miliki, tetapi juga bagaimana kita menggunakan uang yang kita punya untuk mendesain hidup yang kita impikan. Artinya, kebahagiaan kita tuh nggak ditentukan dari seberapa banyak uang yang kita miliki atau aset yang kita miliki, tapi bagaimana cara kita mengelola uang untuk mewujudkan hal-hal yang penting bagi kita. Bayangin misalnya kalian punya uang lebih dari gaji bulanan, tapi kalian nggak langsung habisin uang itu buat beli barang-barang atau buat foya-foya. Justru kalian pakai uang itu buat investasi di reksadana misalnya, atau beli peralatan buat bisnis kecil-kecilan kalian yang udah lama kalian rencanain. Jadi di sini uang kalian gunakan sebagai alat untuk mengembangkan diri atau mengembangkan usaha atau mengembangkan kekayaan kalian, bukan cuma gaya-gayaan. Kelihatan ya bedanya? Next, tanda yang kedua, tahu berapa biaya langganan hidup. Tanda lain kalau kita udah jago dalam hal mengatur keuangan adalah kita tahu persis berapa total biaya bulanan yang harus kita keluarkan. Mulai dari bayar kos-kosan atau bayar tempat tinggal, lalu biaya listrik, biaya buat makan, sampai ke yang hiburan kayak misalnya Netflix atau Spotify. Jadi nggak ada lagi tuh drama, kok uang gue tiba-tiba habis ya? Karena semuanya udah diatur kan. Kita harus memahami arus keuangan kita sendiri supaya nggak kehilangan kendali. Artinya, kita harus mengerti arus keluar masuknya uang kita, karena kalau enggak, malah uang yang akan mengendalikan hidup kita. Kita pakai ilustrasi ya, berandai-andai nih. Misalnya kalian udah nyatet semua pengeluaran tetap kalian setiap bulan. Kayak sewa kos-kosan 2 juta, makan 1,5 juta, terus langganan internet atau paket data gitu ya, misalnya 300.000. Jadi, setiap kali kalian terima gaji, kalian langsung sisihkan buat biaya-biaya itu dulu sebelum mikirin buat hal-hal lain di luar pengeluaran tetap itu. Jadi, kalian udah bisa ngatur sisa uang buat tabungan atau hal-hal lain yang kalian mau. Next, tanda yang ketiga, masa depan keuangan sudah terencana dengan jelas. Tanda lainnya kalau kita udah bijak dalam mengatur uang adalah kita nggak cuman hidup untuk hari ini aja guys, tapi juga udah mikirin masa depan kita nanti mau kayak gimana. Kita tahu kemana arah keuangan kita 5 tahun atau 10 tahun ke depan karena udah punya perencanaan yang matang. Nggak ada tuh yang namanya kaget karena nggak punya tabungan atau dana darurat pas butuh. Kalau menurut seorang pakar keuangan terkenal di Amerika, Dave Ramsey, anggaran adalah alat yang bisa memberitahu uang kita harus digunakan untuk apa aja. Jadi kita nggak bingung ketika kehabisan uang itu kemana gitu ya. Jadi dengan memiliki rencana keuangan, kita bisa mengontrol arah uang kita dan punya gambaran yang jelas soal masa depan finansial kita. Katakanlah nih, misalnya kalian udah nabung secara rutin untuk dana pensiun meskipun usia kalian itu baru 30 tahun. Kalian juga udah punya asuransi kesehatan dan udah nyiapin dana darurat yang cukup untuk hidup selama 6 bulan. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau ada kejadian nggak terduga di suatu hari di masa depan karena keuangan kalian kan udah direncanain dengan matang. Lanjut,
Tanda yang keempat, tahu nilai dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Orang yang bijak dalam hal keuangan selalu tahu apa yang dia dapatkan dari setiap uang yang dikeluarkannya. Orang-orang yang kayak gini tuh nggak gampang tergoda untuk beli barang-barang yang nggak ada manfaatnya hanya karena diskon atau lagi tren gitu ya. Jadi setiap pengeluaran tuh kayak harus punya nilai atau manfaat yang jelas buat hidup mereka, entah itu investasi, atau pendidikan, atau hiburan yang benar-benar mereka nikmati. Kayak yang dibilang Sus Orman, pakar keuangan pribadi di Amerika. Setiap keputusan finansial haruslah berdampak positif bagi kehidupan kita dan berfokus pada kesejahteraan pribadi kita. Artinya, setiap keputusan keuangan itu harus didasarkan pada bagaimana pengeluaran tersebut bisa memperbaiki hidup kita, bukan cuman buat senang-senang sementara. Misalnya kalian pengen beli gadget baru, tapi sebelum itu kalian udah mikir dulu, apakah gue benar-benar butuh barang ini? Apa manfaatnya buat gue dalam jangka panjang? Nah, setelah kalian berpikir-pikir itu, ternyata gadget yang kalian miliki sekarang masih berfungsi dengan baik, gak ada masalah. Jadi kalian batalin deh pembelian itu dan alokasiin uangnya buat hal lain yang lebih penting. Misalnya nambahin investasi di saham, atau di reksadana, atau emas gitu. Lanjut, tanda yang kelima, tahu nilai kekayaan bersih. Kalau kalian udah bijak soal keuangan, kalian pasti tahu deh berapa nilai kekayaan bersih atau net worth kalian. Ini bukan cuma soal seberapa banyak uang di rekening ya, tapi soal total aset kalian, semua yang kalian miliki. Mulai dari itu properti, tabungan, investasi, dikurangi dengan utang. Jadi kalian punya gambaran yang jelas nih tentang kondisi finansial kalian saat ini. Kalau katanya Ramit Sethi, mengetahui nilai kekayaan bersih adalah langkah pertama dalam membangun kekayaan. Karena kita nggak bisa mengelola apa yang nggak bisa kita ukur. Artinya, kalau kalian aja nggak tahu berapa nilai bersih aset kalian, ya kalian bakal kesulitan untuk merencanakan langkah keuangan selanjutnya. Kita pakai contoh lagi ya. Misalnya nih, kalian punya tabungan 50 juta. Terus ada investasi 20 juta. Dan properti kecil yang nilainya 100 juta, misalnya. Tapi kalian juga punya utang motor sebesar 10 juta. Jadi kalau di total-total, net worth kalian itu semuanya adalah 160 juta. Nah, dengan mengetahui dan memahami hal ini, kalian bisa nentuin langkah keuangan kalian selanjutnya. Misalnya mau fokus lunasin utang dulu atau mau nambah investasi, ya kan? Next, tanda yang keenam, nggak punya utang yang buruk. Orang yang bijak soal keuangan tuh paham banget mana utang yang baik dan mana yang buruk. Utang buruk itu biasanya utang yang bunganya tinggi dan dipakai untuk hal-hal konsumtif. Contohnya belanja barang yang nggak mendesak. Sementara kalau utang yang baik adalah yang bisa menambah nilai atau aset, kayak utang buat beli rumah atau modal bisnis gitu ya misalnya. Nah, kalau kalian udah nggak punya utang buruk, itu berarti kalian udah sukses mengendalikan keuangan kalian. Dan secara logika, kita harus melunasi utang buruk dulu untuk mencapai kebebasan finansial. Semakin cepat kita bisa melunasi utang yang buruk, maka semakin cepat juga kita bisa mulai membangun kekayaan. Jadi, semakin cepat kita bebas dari utang yang buruk, semakin cepat juga kita bisa fokus membangun kekayaan. Katakanlah ya, misalnya kalian dulu sering pakai kartu kredit atau pay letter buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Misalnya itu gadget atau barang-barang fashion. Tapi sekarang kalian udah stop kebiasaan itu dan fokus buat ngelunasin semua utang kartu kredit atau pay letter kalian. Nah, setelah bebas utang, kalian mulai alokasikan uang tersebut untuk investasi atau nambahin tabungan dana darurat gitu ya misalnya. Lanjut, tanda yang ketujuh. Paham cara bikin anggaran atau budgeting. Kalau kita udah bisa bikin dan ngikutin anggaran kita, itu artinya kita udah punya kontrol penuh atas keuangan kita. Kita tahu persis berapa yang bisa kita keluarin setiap bulan, mulai dari pengeluaran wajib kayak bayar listrik, makan, sampai pengeluaran buat hiburan. Anggaran ini tuh membuat kita nggak kalap kalau belanja dan lebih disiplin soal pengeluaran kita. Kalau menurut Sus Orman, anggaran itu bukan tentang membatasi diri kita sendiri, melainkan tentang memberi diri kita kebebasan untuk mengeluarkan uang tanpa merasa bersalah.
Jadi bikin anggaran tuh bukan berarti kita jadi harus pelit sama diri sendiri, tapi lebih ke memberi kebebasan buat belanja sesuai kemampuan tanpa rasa bersalah. Contoh nih, misalnya kalian tuh setiap bulan udah ngatur anggaran 50% gaji buat kebutuhan harian kayak makan dan transport, terus 20% buat hiburan atau buat nongkrong, dan 30% buat tabungan atau investasi. Nah, dengan begini, kalian nggak perlu khawatir bakal kekurangan di akhir bulan karena semuanya udah terencana. Next, tanda yang ke-8. Bisa hidup di bawah kemampuan finansial. Hidup di bawah kemampuan itu artinya kita nggak menghabiskan semua uang yang kita punya, gaji kita, hanya untuk gaya hidup. Kita udah sadar pentingnya punya sisa uang di akhir bulan untuk ditabung atau diinvestasikan, bukan cuman ngikutin tren atau gengsi. Orang yang bijak soal uang tuh nggak ngerasa harus punya barang branded atau ngikutin lifestyle mahal supaya bisa dapat pengakuan atau validasi dari orang lain. Menurut Dave Ramsey, kalau sekarang kita bisa hidup hemat dan nggak boros, nanti di masa depan kita bisa menikmati kebebasan finansial yang nggak bisa dirasakan banyak orang. Misalnya, kalian sekarang bisa aja beli HP terbaru yang harganya belasan juta. Tapi kalian lebih memilih tetap pakai handphone lama yang masih berfungsi dengan baik. Uangnya kalian simpan buat dana darurat atau investasi saham misalnya. Kalian nggak perlu pusing ngikutin tren yang selalu dinamis dan selalu ada update juga dari waktu ke waktu, karena kalian lebih fokus ke stabilitas keuangan jangka panjang kalian. Next, tanda yang ke-9. Nggak takut untuk nego. Orang yang bijak soal uang tuh nggak pernah takut untuk nego atau minta harga yang lebih baik. Entah itu ketika lagi beli barang, bayar jasa, atau bahkan negosiasi gaji di tempat kerja. Orang-orang ini tahu kalau negosiasi itu bisa ngasih mereka kesempatan untuk mendapatkan deal yang lebih baik. Dan itu salah satu cara cerdas untuk mengelola keuangan. Nego itu bukan berarti kita pelit guys, tapi supaya kita bisa mendapatkan nilai terbaik dari apa yang kita bayar. Kalau menurut Sus Orman, jangan pernah takut meminta apa yang layak untuk kita terima. Jadi nggak ada salahnya untuk minta negosiasi, karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu kan hasilnya bakal seperti apa. Misal nih, kalian lagi beli laptop baru dan nemu harga yang sesuai di sebuah toko. Tapi sebelum bayar, kalian coba tanya ke penjualnya apakah ada diskon tambahan, atau ada benefit bonus-bonus gitu misalnya, atau ada cashback. Ternyata setelah nego, kalian dapat potongan harga yang lumayan atau bonus aksesoris. Hal sederhana kayak gini atau negosiasi ini bisa bikin kalian hemat uang tanpa usaha yang besar, ya kan? Next, tanda yang ke-10. Bisa menukar dengan masa depan. Tanda lain yang menunjukkan bahwa kita udah bijak soal uang itu adalah ketika kita bisa membuat keputusan keuangan dengan pemikiran jauh ke depan, guys. Ini artinya kita bisa menunda kepuasan jangka pendek demi keuntungan yang lebih besar di masa depan. Kita nggak asal ambil keputusan keuangan hanya karena ingin sesuatu sekarang, tapi lebih mikir gimana dampaknya buat keuangan jangka panjang. Nah, kalau kalian bisa menunda kesenangan sekarang atau istilah bahasa Inggrisnya itu delayed gratification dan berinvestasi untuk masa depan, kalian bisa menciptakan masa depan finansial yang lebih baik buat diri kalian sendiri. Katakanlah nih, misalnya kalian itu ditawarin cicilan 0% buat beli smartphone baru gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir, kalian tahu kalau sebenarnya smartphone yang masih kalian pakai sekarang itu nggak ada masalah, bisa dipakai dengan baik. Jadi kalian lebih milih untuk nabung uangnya atau investasi daripada ngabisin buat sesuatu yang nggak terlalu butuh sekarang. Kalian lebih memilih keamanan finansial di masa depan daripada kesenangan instan dengan punya handphone baru yang sebenarnya nggak terlalu butuh banget hari ini. Gitu. Lanjut, tanda yang ke-11. Menjaga uang dari inflasi. Salah satu tanda kita bijak dalam mengatur uang adalah kalau kita udah paham bahwa inflasi bisa menggerogoti nilai uang kita dari waktu ke waktu. Makanya, kita nggak cuma menyimpan uang di tabungan yang bunganya kecil, tapi juga mencari cara untuk melindungi kekayaan kita dari inflasi, seperti dengan investasi di aset yang bisa mengalahkan inflasi. Intinya,
Kita itu udah sadar kalau uang yang cuman nganggur di rekening atau di bawah bantal kita, di dalam lemari kita, itu bakal kehilangan nilainya pelan-pelan. Menurut Ramit Sethi, uang tunai sangat bagus untuk keadaan darurat, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang buruk karena inflasi. Jadi, supaya uang kalian nggak cuman diam dan nilainya turun karena inflasi, kalian perlu investasi yang bisa berkembang lebih cepat dari inflasi itu sendiri. Misal nih, kalian punya tabungan 10 juta. Nah, daripada kalian taruh semua uang itu di rekening biasa yang bunganya cuma 1% per tahun, kalian bagi sebagian buat investasi di saham atau di reksadana yang rata-rata keuntungannya 6-8% per tahun. Dengan begitu, uang kalian nggak akan termakan inflasi, justru malah tumbuh. Next, tanda yang ke-12, punya toleransi risiko yang sehat. Orang yang bijak soal uang tuh paham banget bahwa investasi tuh pasti ada risikonya, nggak mungkin enggak. Tapi mereka nggak takut untuk ambil risiko selama itu terukur dan bisa dikelola. Orang-orang kayak gini tuh nggak gegabah berinvestasi di tempat yang risikonya terlalu besar, tapi juga nggak terlalu takut sampai akhirnya nggak berani invest sama sekali. Mereka udah tahu dan paham bagaimana caranya mengambil keputusan yang seimbang antara potensi keuntungan dan risikonya. Kayak katanya salah satu orang terkaya di dunia yang sukses jadi kaya lewat investasi, Warren Buffett, risiko muncul karena kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Jadi, selama kita paham betul risiko yang ada dan punya strategi untuk mengelolanya, kita bisa mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan terukur. Misalnya, kalian tertarik buat mulai investasi saham. Nah, sebelum terjun, kalian pelajari dulu saham-saham yang stabil dan punya track record yang bagus. Lalu, kalian mulai dengan investasi kecil sambil belajar lebih dalam, pelan-pelan. Kalian paham ada risiko turun harga, tapi kalian tetap tenang karena investasinya udah sesuai dengan rencana dan toleransi risiko kalian. Next, tanda yang ke-13. Punya tabungan yang cukup untuk hidup setahun. Seseorang yang bijak dalam mengatur uang tuh paham betul pentingnya punya tabungan dana darurat yang bisa mencukupi kebutuhan hidup selama setahun tanpa penghasilan. Ini penting banget untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan atau ada masalah yang nggak terduga. Jadi tabungan ini tuh bikin kita nggak terlalu stres dan tetap bisa fokus untuk mencari solusi tanpa khawatir bagaimana caranya membayar tagihan setiap bulan. Kalau menurut Ramit Sethi, hal pertama yang bisa kamu lakukan untuk mencapai keamanan finansial adalah memiliki dana darurat. Ini berarti dengan punya dana darurat yang cukup, kalian udah membuat pondasi keamanan finansial yang kuat. Sebagai contoh, kalian seorang freelancer gitu ya. Karena penghasilan kalian nggak selalu stabil, kalian menabung dan bikin dana darurat yang bisa mengcover semua biaya hidup kalian selama 1 tahun. Jadi, kalau tiba-tiba proyek kalian berhenti atau ada masalah lain, kalian masih bisa bertahan dan nggak langsung panik. Next, tanda yang ke-14. Punya uang cadangan untuk jaga-jaga. Uang cadangan ini adalah dana yang disiapkan khusus untuk kejadian-kejadian yang nggak terduga, kayak benerin motor yang rusak, atau bayar denda yang tiba-tiba muncul, atau apapun deh hal-hal lain yang nggak bisa diprediksi. Ini beda dengan dana darurat ya, karena lebih dipakai untuk pengeluaran kecil yang nggak direncanakan, bukan buat masalah besar yang bikin keuangan kita jadi krisis. Punya uang jaga-jaga ini bikin kita lebih tenang dan nggak harus mengganggu tabungan utama atau malah ngutang. Memiliki dana darurat yang kecil mencegah masalah kecil menjadi masalah keuangan yang besar. Misalnya, suatu hari kalian lagi di jalan dan tiba-tiba ban motor kalian bocor. Untungnya, kalian punya uang cadangan buat bayar biaya tambal ban. Kalau misalkan budget kalian udah ngepas, atau bahkan udah minus, benar-benar nggak punya duit sama sekali untuk pengeluaran sehari-hari, kan kalian jadinya nggak perlu ngutang ke teman atau pinjam di aplikasi pinjol hanya untuk urusan kecil kayak gini. Lanjut, tanda yang ke-15. Punya rencana pensiun. Orang yang bijak dalam hal keuangan nggak hanya memikirkan tentang hari ini atau bulan depan aja,
tapi juga masa depan jangka panjang, termasuk pensiun. Orang-orang yang kayak gini udah punya rencana pensiun yang matang, entah itu lewat tabungan khusus, investasi, atau ikut program pensiun. Dengan adanya rencana pensiun, kita bisa hidup nyaman di masa tua nanti tanpa harus bergantung sama orang lain, atau sama anak kita, atau sama pemerintah misalnya. Dan yang paling penting nih, tujuan utama rencana pensiun tuh bukan cuman biar kita bisa kaya, tapi lebih ke supaya kita bisa hidup dengan nyaman dan tenang di hari tua nanti. Sebagai contoh, kalian mulai investasi di reksadana pensiun sejak usia 28 tahun. Walaupun kalian masih muda, kalian udah sadar pentingnya menyiapkan dana untuk masa depan. Nah, dengan cara ini, kalian sudah membangun pondasi keuangan yang kuat untuk hari tua kalian nanti, sehingga bisa pensiun tanpa khawatir soal uang. Jadi gimana guys? Dari 15 tanda-tanda tadi, ada nggak yang udah kalian punya? Kalau belum ada sama sekali, jangan khawatir. Semua bisa dipelajari kok, asal ada kemauan dan komitmen. Oke? Segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih ya udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.